datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Salam, jumpa kembali dengan Pendeta Momon Awangsa dalam siaran rohani Kristen hari ini. Tema kita adalah keluarga yang diberkati. Pembacaan firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-19 ayat 9 dan 10, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari kita berdoa. Diberkatilah perenungan Bapa pada hari ini, dan berikanlah iman yang kokoh dalam menjalani hidup dalam dunia ini dengan berkat Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks ini berbicara tentang Sakius. Sakius adalah seorang yang luar biasa di zamannya, karena dia adalah seorang pemungut cukai, dan dia adalah bisa melobi pemerintahan Roma saat itu. Berarti dia orang yang hebat secara sosial. Dia juga seorang yang profesinya tinggi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dia mempunyai kekayaan yang berlimpah-limpah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan gelar yang hebat dipercaya oleh orang-orang Roma. Maka dia sebagai pemungut cukai. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kegelimpangan harta, dalam kehormatan yang sangat tinggi, tetapi Sakius merindukan, hatinya kosong, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dia merindukan, ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Sampai, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, naik kepada satu pohon dan lihat di situ. Dan saat dia naik ke pohon itu, dan Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi syarat pertama supaya keluarga kita diberkati, yang pertama adalah rindu ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, itu kerinduan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingat mengenai kisah Maria dan Marta. Nah, pada suatu saat Tuhan Yesus dengan murid-muridnya berangkat berombongan. Lalu saat itu melewati kota Betania demi didengar oleh Marta dan Maria. Maka Marta, Maria ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengundang Tuhan Yesus masuk ke rumahnya, mampir di rumahnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus masuk ke rumah Marta dan Maria, mereka mendengar suara daripada firman Tuhan. Nah, saudara, lalu yang kedua, saudara, syarat daripada supaya kita diberkati dalam rumah tangga kita, undanglah setiap hari Tuhan Yesus dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita. Itu yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Undang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, seperti kerinduan daripada Maria dan Marta, sehingga mujizat itu bisa terjadi dalam kehidupan kita semua. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga kita supaya diberkati, kita ingat lebih jauh lagi dalam perjanjian lama, yaitu Daud. Daud punya kerinduan untuk apa? Sementara dia tinggal di istana yang megah, tetapi bait atau, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tabut Allah itu tinggal di tenda. Maka daripada itu dia berkata, Tuhan, aku ingin membangun suatu tempat untuk tabut Tuhan, lambang kehadiran daripada Tuhan. Aku ingin. Tapi Tuhan menolaknya, karena Daud penuh dengan darah tangannya, berperang. Tapi Tuhan berkata, aku izinkan nanti anakmu yang akan membangun bait Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari lambang kehadiran daripada Tuhan berarti kita takut, hormat, setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka akan terjadi berkat yang luar biasa, berkat kesehatan, berkat perlindungan secara rohani, secara jasmani akan terjadi bagi rumah tangga kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus. Biarlah perlindungan Tuhan, berkat Tuhan secara rohani dan jasmani mengalir di dalam keluarga kami masing-masing, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Angkat tanganmu di hadapan Allah, terimalah berkat Allah. Kiranya kasih karunia, anugerah damai sejahtera, berkat yang datang daripada Allah Bapa di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua katakan amin.
Amin. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.